Dia Ya. jago juga di Hilton, hotel-hotel begitu. Pak Yos punya nggak nih circle of competence, kan Pak Yos tadi bilang dulu pernah main di United Tractor. Adakah certain sektor yang Pak Yos ini benar-benar kayaknya lebih paham dibanding yang lain, dan itu jadi universe-nya Pak Yos atau tetap dibuka seluas-luasnya? Saya buka seluas-luasnya, jadi saya nggak melimit diri saya sendiri terhadap sektor-sektor tertentu, tapi saya punya list grup-grup tertentu yang saya coba avoid. Oke, ada blacklist-nya kira-kira? Saya punya blacklist gitu loh, ya kan. Oke, ya kalau di Karena Indonesia biasa banyak begitu kan? karena saya udah main saham udah 35 tahun, Ya, saya udah ngalamin banyak sekali ups and downs, saya udah kenal sifat-sifat emiten tertentu, ya kan. oke, Mereka care apa enggak terhadap minority investor, track record mereka ya, selama 30 tahun terakhir seperti apa, saya udah tahu tuh, oke. ya kan. Jadi yang saya limit adalah grup exposure-nya gitu loh. Oh, jadi grup exposure-nya jangan di-limit, tapi kalau misalnya let's say universe-nya ya semua yang ada di Indonesia? Yes. Oke. Pak Yos secara personal apakah 100% invested di Indonesia? Atau Pak Yos ada di luar mungkin kayak di India, emerging market yang lain, atau US? 98% di Indonesia. Oke, berarti strategi Pak Yos kan Pak Yos kelola fund nih untuk Excelendra ya, 32 triliun AUM-nya. Untuk personal Pak Yos berarti Pak Yos hanya concentrated. Itu kira-kira berapa saham, Pak? Kira-kira typically ya, Typically ya, kita ngomong. typically antara 6 sampai 8, Oke. Jadi masih agak sedikit diversified ya sebenarnya? sedikit diversify. Tapi antara 6 sampai 8 itu kan ada Berat. satu saham yang bisa 40% sendiri, Oke. ya kan. Nah, Sisanya karena gatel aja nggak oke. tahan gitu loh. Ini saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya emang ada ide 6 sampai 8 terbaik, kenapa Pak Yos nggak taruh di 2 sampai 3 ide terbaik? Misalnya kecuali uangnya memang udah nggak bisa masuk. Karena ada saham di Indonesia yang memang nggak liquid kan, jadi nggak bisa masuk. Itu kenapa ide keempat, ide kelima, ide keenam, ide ketujuh, kedelapan nggak dimasukin ke ide 1, 2, 3 uangnya? Karena Karena pasti 1, 2, 3 lebih baik nih, Pak. karena pengalaman selama 35 tahun terakhir, ya kan, suggest bahwa kadang-kadang yang kita udah 100%, 1000% yakin, ada aja yang kita miss gitu loh, Oke. ya kan. Dan ternyata kita salah, ya kan. So I need to protect myself against such mistakes Ya. gitu loh, ya kan. Dulu waktu saya baru mulai, mainnya biasanya all in gitu loh, Oke. ya kan. Satu saham aja atau dua saham max gitu loh udah, ya kan. Tapi setelah kita punya portfolio makin lama makin gede, otomatis itu akan ke-adjust gitu loh. Oke. Ya kan, kita harus memperhitungkan resiko just in case kita ternyata salah gitu loh. Oke, jadi harus memperhitungkan resiko juga ya, Pak? Of course, karena kalau kita ingat Mark Twain itu pernah ngomong, ya kan, Hmm. "It ain't what you don't know that gets you into trouble. Oke. It's what you think you know for sure that just ain't so." Oke, Ya menarik kan? menarik, Pak. Jadi bukan yang kita nggak tahu loh yang